Bapa kami di dalam sorga, biarlah ketika kami menaikkan pujian ini, kami tidak hanya sekedar menaikkan pujian ini, tetapi lewat pujian ini menyentuh hati kami yang paling dalam. Sebagai orang-orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Biarlah hati kami digelisahkan Tuhan. Melihat sekeliling kami orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bukan sebuah kebetulan kami dikumpulkan di tempat ini. Kami menyembah Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan. Karena sungguh Engkau layak untuk ditinggikan dan kami muliakan. Hari ini Tuhan, ada waktu bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah sungguh Engkau persiapkan hati kami. Apa yang kami dengar, kami renungkan, Tuhan berbicara. Dan biarlah ini menjadi pesan Tuhan untuk kami kerjakan di dalam hidup kami sebelum Tuhan memanggil kami. Kau pakai hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk saudara. Saya sangat tersentuh dengan lagu yang tadi ya. Lagu tadi mengingatkan siapa kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Kalau saya mungkin secara pribadi bersama dengan Boksu, Rudi dan Guru Injil Linda, ini menjadi lagu yang sangat berkesan bagi kami karena ini mengingatkan tentang panggilan kami. Saudara yang dikasih oleh Yesus, hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Tadi sudah dibaca di dalam Injil Lukas. Mari kita buka Matius pasal yang ke-9. Kita akan membaca firman Tuhan ini ayat 35 sampai dengan ayat ke-38. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Saudara sudah menemukannya, kita akan baca secara silih berganti bagian firman Tuhan ini, pendek ya. Demikian firman Tuhan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Silakan saudara, ayat 36. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ya, sampai demikian firman Tuhan yang kita baca saudara. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, tema kita pada pagi hari ini yang diberikan kepada saya, tuaian banyak, pekerja sedikit. Saudara, tema ini cocok dengan situasi atau keadaan kita saat ini. Kenapa saudara? Kalau dulu saudara kita tahu, kita dengar, kita lihat, orang yang belum percaya pada Tuhan, orang yang terhilang itu hanya dalam lingkungan mungkin keluarga kita. Kita tahu ada orang tua kita, saudara kita, istri, suami kita yang belum percaya. Di lingkungan sekitar kita, kita tahu ada tetangga kita, ada teman sahabat kita yang belum percaya. Kita hanya terbatas melihat sekeliling kita. Tetapi hari-hari ini Tuhan membukakan mata kita lewat teknologi yang begitu canggih. Next slide. Nah, hari-hari ini saudara, mari kita buka mata kita, buka hati kita. Tuhan membukakan begitu luas kita memandang keluar.
Bagaimana di luar sana ada begitu banyak orang yang terhilang. Ada begitu banyak orang yang sesungguhnya butuh Tuhan di dalam hidup mereka. Tetapi mereka tidak tahu caranya, tidak tahu bagaimana datang kepada Tuhan. Saudara, melalui genggaman tangan kita lewat handphone kita melihat bagaimana hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Wah saudara, ngeri ya. Bahkan belum lagi dengan begitu banyak ajaran-ajaran dunia, ajaran-ajaran sesat yang semakin menyesatkan orang-orang untuk meninggalkan Tuhan, untuk menolak Tuhan. Ini yang kita lihat hari-hari ini. Saudara, perubahan zaman semakin memperlihatkan kepada kita begitu banyak tuaian. Inilah yang Tuhan mau perlihatkan kepada kita lewat segala kecanggihan yang ada dalam dunia ini. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, saudara, kalau kita belajar dari firman Tuhan, saudara, satu hal yang harus kita pegang, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan, apa yang diucapkan Tuhan akan digenapi oleh Tuhan, saudara. Dari sebelum kita dilahirkan, dari sebelum kita menerima keselamatan dari Tuhan, firman Tuhan, Yesus sendiri sudah berbicara kepada kita. Tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, kalau kita membaca bagian firman Tuhan, saudara, apa yang menggerakkan Yesus ya saudara? Apa yang menggerakkan Yesus? Apa yang Yesus ingin pesankan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah mencicipi anugerah keselamatan? Apa saudara? Ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita bahas di dalam bagian ini saudara. Nah saudara, yang pertama kalau kita melihat di dalam Matius 9 ayat 37 dan Lukas 10 ayat 2, saudara, Yesus bicara tentang tuaian. Bicara tentang tuaian, mau mengingatkan kita jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang belum percaya pada Tuhan, jiwa-jiwa yang benar-benar kehilangan harapan dalam hidup mereka. Mereka tidak tahu arah hidup mereka mau kemana. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan di dunia ini untuk apa. Nah saudara, pekerja bicara tentang siapa kita. Kita adalah orang yang dipanggil Tuhan dan yang mencicipi anugerah Tuhan. Tuhan memanggil kita seperti pujian ini. Nah saudara, ketika firman Tuhan menjelaskan ini, ada dua hal yang Yesus mau ingatkan kepada kita. Ketika kita melihat bagian ini dan ketika kita melihat jiwa-jiwa yang terhilang, apa saudara? Di dalam penjangkauan saudara, ada Yesus mau mengingatkan kita. Next slide ya. Yang pertama kita belajar saudara, bahwa mari kalau kita mau jangkau jiwa mereka yang terhilang, kita harus punya pandangan seperti Tuhan Yesus. Melihat jiwa seperti apa, kita harus punya pandangan sama seperti Yesus saudara. Ini sangat-sangat penting saudara. Saudara, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, mau tidak mau ini mempengaruhi hidup kita, benar enggak? Mempengaruhi hidup kita yang saat ini dan akan datang. Mempengaruhi keluarga kita, mempengaruhi pekerjaan kita, mempengaruhi usaha kita, bahkan mempengaruhi yang namanya pekerjaan Tuhan, yang namanya pelayanan. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat sangat mempengaruhi saudara. Nah saudara, iblis hari-hari ini saudara sedang menggiring anak-anak Tuhan, mau mengaburkan pandangan kita sebagai orang percaya. Next slide. Yang mengaburkan kita bagaimana melihat, memandang jiwa-jiwa itu. Saudara, kita kadang terlalu sibuk di dalam hidup kita. Sibuk dengan semua hal yang kita lakukan. Bahkan kadang juga ada hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin bisa terjadi. Sehingga membuat kita lupa pada panggilan Tuhan. Pada masing-masing kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Angka 6, angka 9 selalu bisa menjadi satu hal yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Saudara, hari-hari ini saudara, iblis sekali lagi sedang menggiring kita.
mengaburkan pesan Tuhan, melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, saya belum lama pulang ke Manado. Saya bukan liburan sebenarnya ke sana, tapi ada satu tujuan. Saya khusus pulang untuk menyaksikan adik saya Maria, dia dipendetakan di sana. Ada hal yang saya terharu di sana, saudara. Gereja Gemim adalah gereja yang sangat kaku yang saya kenal, sangat-sangat kaku. Saya pernah bergereja di sana sebelum akhirnya saya ke gereja Kristus karena saya sekolah SMA waktu itu dan harus ke sana. Papa saya pernah majelis di gereja Gemim. Gereja Gemim adalah gereja yang sangat-sangat kaku. Tetapi saya melihat dengan mata saya, gereja ini diubahkan Tuhan. Kemarin ada 274 orang diteguhkan menjadi pendeta. Bagaimana hamba Tuhan senior menumpangkan tangan kepada para calon-calon hamba Tuhan untuk mereka utus. Saya tanya, memang ada berapa banyak gereja Gemim di sana? Mereka katakan ada 1000 lebih, belum kolomnya, belum wilayahnya, banyak sekali. Gereja yang besar dipecah jadi kecil supaya lebih fokus dan lain sebagainya. Saudara saya katakan begini kepada saya. Tahu nggak kenapa apa yang merubah gereja Gemim yang dulunya begitu kaku dan berubah menjadi begitu bersemangat di dalam pelayanan? Karena mereka katakan ada doa-doa para pendahulu yang lama. Menerobos tembok doa-doa bagaimana gereja dibangunkan. Gereja bangkit. Saudara, ini hal yang harus kita renungkan. Ikut Tuhan, melayani Tuhan. Kita harus introspeksi diri kita. Sudah seberapa jauh kita benar-benar bersemangat mencari jiwa yang terhilang. Atau kita hanya sedang sibuk dengan urusan kita. Sibuk dengan semua hal, urusan tata gereja dan sebagainya. Saudara, mari saudara hari ini yang pertama kita belajar memandang saudara. Jiwa-jiwa itu seperti Yesus memandang. Ada satu hal yang sangat mengharukan buat saya. Ketika habis selesai acara, saya tanya adik saya, kamu dari mana? Saya bos pelayanan. Ada jemaat habis beli motor minta didoakan. Ada saudara saya cerita juga seperti itu. Saya bilang, sampai segitunya ya orang beli motor minta didoakan. Saudara, beli motor, beli mobil, beli rumah, beli apapun, perkakas rumah mereka minta didoakan. Saudara, buat saya ini mau menunjukkan bagaimana orang melihat mereka berterima kasih pada Tuhan. Sebuah kebergantungan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu pemberi berkat. Saya belajar jemaat sana hal yang kecil mereka bergantung kepada Tuhan. Mereka cari Tuhan untuk berterima kasih dan memohon Tuhan memberkati. Bagaimana ketika pun mereka menggunakan kendaraan itu mereka juga dijaga dan lain sebagainya. Wah, saya bilang luar biasa. Hati saya sangat terharu, saudara. Hal yang kecil sedemikian. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Yesus, iblis selalu ingin mengaburkan hal-hal yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kebergantungan kita kepada Tuhan, bagaimana kita melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Iblis mengaburkan kita. Tapi mari hari ini saudara kita ingat pesan Tuhan. Pandanglah jiwa-jiwa yang terlihat. Saudara-saudara kita, keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Pandang mereka seperti bagaimana Tuhan memandang. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mau beri pesan apa buat kita, saudara? Yang kedua, saudara, ketika kita mau menjangkau jiwa-jiwa itu, ketika kita melihat tuaiannya yang banyak itu, saudara, mari bukan hanya melihat seperti pandangan Yesus melihat, tapi kita harus punya hati Yesus. Melihat mata tapi ada hati Yesus. Teropong ini harus kita punya. Inilah yang menggerakkan. Firman Tuhan berkata ketika Tuhan melayani, ketika Tuhan melihat jiwa-jiwa, ada dikatakan melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Mereka terlantar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, next slide. Mereka yang lelah, mereka yang terlantar, mereka yang rapuh, mereka yang gagal, mereka yang jatuh, yang tidak berdaya, dan yang mereka yang kehilangan, yang tidak punya tujuan hidup. Ini yang dikasihi Yesus. Ini yang disayang oleh Yesus. Ini yang dicari oleh Yesus.
Dan kita punya tugas untuk itu. Saudara, saya ingat beberapa tahun yang lalu dulu ya, saya pernah membawa ada sekelompok anak-anak ya, teman-teman yang Kristen tapi mereka jauh dari Tuhan. Mereka ada yang bertato ya, mereka ada yang pakai anting ya, dan lain sebagainya. Mereka katakan kalau mereka ke gereja lonceng jatuh ya. Saudara, hal yang miris sekali ketika orang-orang ini yang ingin ke gereja kurang, dalam tanda kutip, kurang diperhatikan. Jangankan diperhatikan, di say hello aja tidak. Saudara, ini hal yang harus kita renungkan, saudara. Bagaimana jiwa-jiwa itu yang terhilang, yang tidak punya pengharapan, bisa berjumpa dengan Tuhan. Kalau ketika mereka datang ke gereja, ketika mereka berjumpa dengan kita, kita tidak menegur mereka, kita tidak merangkul mereka. Saudara, bukankah inilah yang membuat begitu banyak orang yang tidak percaya pada Tuhan, mereka berkata, buat apa ke gereja? Gereja itu banyak orang sucinya dan kami orang berdosanya. Nah saudara yang dikasih oleh Yesus, kita harus sadar, kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita hanya diberikan anugerah, belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita lebih dulu dipanggil menjadi orang percaya. Kita lebih dulu mencicipi, mengecap kebaikan Tuhan. Tetapi jangan pernah lupa, kita punya tugas mulia dari Tuhan untuk menjangkau mereka yang belum percaya pada Tuhan. Tetapi saudara, kita harus punya apa? Yang kedua ini, harus punya hatinya Tuhan. Kalau kita gak punya hatinya Tuhan, gak bisa saudara. Gak bisa. Harus punya hatinya Tuhan. Sehingga itulah yang menjadi dorongan kita, menjadi kekuatan kita untuk menjangkau mereka. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, dua hari ini kita belajar. Melihat tuhayan yang banyak, melihat ladang yang sudah menguning saudara. Mari milikilah pandangan seperti Yesus. Yang kedua, milikilah hati seperti Yesus. Saya bersyukur gereja Geser Sunter sampai hari ini Tuhan terus pakai. Mari saudara, lihat sekeliling, bawa mereka yang belum percaya pada Tuhan. Kalau ada keluarga saudara yang belum percaya pada Tuhan, doakan mereka dan bawa mereka ke gereja. Bukan hanya bawa ke gereja, tapi bagaimana kita juga bisa menjadi teladan bagi mereka. Dan bagaimana kita juga bisa seketika menjadi satu orang percaya, kita bisa melayani bersama-sama. Saudara, mari hari-hari ini jangan terlalu dipusingkan dengan hal-hal yang bisa mengaburkan iman kita. Hal-hal yang akan menggoyahkan iman kita dan panggilan kita. Tapi mari kita fokus kepada panggilan Tuhan. Kalau kita mau gereja kita maju, kalau kita mau diri kita juga bertumbuh, mari kita belajar dari teladan Yesus. Gak ada lain saudara, gak ada lain, hanya ini yang Tuhan mau buat kita. Saudara, lagu tadi yang kita naikkan sungguh menyentuh hati kita. Ada satu lagu lagi akan kita naikkan. Mari kita naikkan pujian ini, mereka perlukan. Kita belajar, mungkin saudara pernah belajar lagu ini. Saya lama melayani Tuhan saudara, ya masih muda lah. Saya cukup sedih. Kalau kita hanya berkumpul di dalam, kenapa kita sibuk dengan yang lain tapi tidak sibuk dengan yang Tuhan. Kita naikkan pujian ini saudara. Mari ku temukan mereka yang terhilang. Saudara pergi ke lampu merah, ada orang yang belum percaya. Saudara pergi ke pasar, ada orang yang belum percaya Tuhan. Saudara pergi ke restoran, ada orang yang belum percaya Tuhan. dalam tawa mereka tersimpan luka,
Saudara, apa yang membedakan hidup kita dengan mereka? Kita punya masalah, kita punya pergumulan. Sama, mereka juga punya masalah dan pergumulan. Tetapi apa yang membedakan? Kita yang sudah percaya Tuhan, kita tahu tempatnya kita mengadu. Kita tahu kemana kita akan datang berseru kepada Tuhan. Bahkan kalaupun Tuhan memanggil kita, penderitaan, pergumulan kita tinggalkan, kita tahu kita kemana. Tapi orang-orang yang belum percaya Tuhan, mereka menghadapi pergumulannya sendiri, penderitaan sendiri, dan mereka tidak tahu mau kemana. Itu sebabnya saudara, diskotik selalu penuh, tempat-tempat hiburan selalu penuh. Belum lagi kita mendengar begitu banyak orang yang mengakhiri hidup mereka hanya karena tidak kuat dengan tekanan hidup. Kalau kita punya tekanan hidup, penderitaan, kita tahu kemana. Tapi orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka nggak tahu, saudara. Mereka perlu disentuh oleh kasih Yesus. Siapa yang harus memberitakan? Kita. Tapi kita harus punya pandangan dan hati seperti Yesus. Saudara mungkin berkata bahwa saya tidak bisa memberitakan Injil, saya nggak berani. Gak apa-apa saudara. Doakan mereka, jadilah pendoa-pendoa bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja punya wadah untuk berdoa. Pakai itu, bersatu hati. Berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk suami yang belum percaya, untuk istri yang belum percaya, untuk orang tua yang belum percaya. Untuk anak-anak kita, generasi muda yang sedang ingin diseret oleh iblis, membawa mereka jauh dari Tuhan. Berapa banyak orang yang hidup dalam Tuhan, akhirnya pun meninggalkan Tuhan. Saudara, jadilah pendoa. Tapi kalau saudara punya karunia untuk memberitakan Injil, beritakan itu. Ada yang berdoa, tapi ada yang memberitakan. Ini sebuah power yang akan mengalahkan kekuatan kegelapan. Saudara, mari kita belajar dari Yesus hari-hari ini. Saya rindu geser Isunter bertumbuh, berkembang. Hati jemaat digetarkan Tuhan, bersatu, bawa jiwa. Untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk Tuhan. Sehingga ketika kita dipanggil Tuhan masing-masing, kita sudah selesai menyelesaikan bagian kita. Amin saudara. Mari bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Dari pertama, tiap hari ya. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Katakan mereka perlukan. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan
Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati mereka perlukan. Kita berdoa minta Pak James untuk berdoa menutup firman Tuhan.